Ini kita berusaha untuk menyelesaikan surat Al-Fath yang telah kita bahas sampai ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adhfarakum 'alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan orang-orang kafir, yang menahan kalian dari orang-orang kafir dan menahan apa yang kalian kerjakan. Ulama kita sebagian memahami dari kejadian sirah nabawiyah bahwa sempat ada sekitar 30 orang dari kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka hendak menyerang Nabi SAW tapi digagalkan. Tapi digagalkan untuk menjaga perjanjian Hudaybiyah. sekitar 30 orang ini dari kalangan kaum kafir Quraisy, mereka hendak menyerang Nabi namun ditangkap dan digagalkan serangan mereka ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perjanjian Hudaybiyah sebagai sebuah hal yang tidak ada artinya, sebuah hal yang tetap dihormati. Nabi tidak membunuh mereka, tidak memberikan hukuman, tapi melepaskan mereka yang hendak menyerang Nabi dan kaum muslimin. Inilah yang dipahami oleh kebanyakan ulama kita dari ayat yang ke-24 ini, karena kita masih dalam suasana perjanjian Hudaybiyah. Jadi segala perjanjian ini konsekuensinya harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maaf, ketika sebuah perjanjian, ketika ada satu saja pihak yang memancing, tapi perjanjian, apalagi ini perjanjian perang, perjanjian antara kedua belah pihak yang bermusuhan, satu saja pihak yang memancing, lempar-lempar batu saja, itu bahaya. Jadi Nabi SAW menjaga dengan tidak sama sekali memberikan hukuman kepada sekelompok kaum kafir Quraisy yang hendak menyerang Nabi dan kaum muslimin. Menahan diri dalam kondisi perjanjian itu sangat dianjurkan, karena terpancing sedikit maka hal besar bisa terjadi. Hal besar bisa terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram." Mereka ini orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk masuk melaksanakan umrah, tawaf dan salat di Masjidil Haram. Dan mereka menghalang-halangi wal hadiyah, menghalang-halangi binatang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dari Madinah untuk dihadiahkan kepada Ka'bah untuk disembelih dan dibagikan dagingnya kepada fakir miskin di Mekah. Mereka yang melakukan itu adalah orang-orang kafir yang menahan kaum muslimin dari melaksanakan umrah di Mekah pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Mereka adalah orang-orang kafir. Humul ladzina kafaru. Nabi SAW tahu mereka orang kafir, dan kita tahu mereka adalah orang kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala memperjelas kekafiran mereka dengan mengatakan humul ladzina kafaru. Mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya, karena mereka melanggar, karena mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam dan menghalangi binatang yang hendak dihadiahkan Nabi kepada Ka'bah untuk disembelih di kota Mekah. Mereka yang sebenarnya orang kafir. Humul ladzina kafaru. Walaula rijalun mu'minuna. Ini sempat kita singgung, potongan ayat ini sempat kita singgung di awal-awal kali kita menjelaskan tentang surat Al-Fath. Apa maknanya? Kalau bukan karena walaula rijalun, kalau bukan karena orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wa nisaun mu'minat,
kalau bukan karena perempuan yang beriman di kota Mekah, pertanyaan kita, Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian akhir tahun ke-6 Nabi melakukan umrah, ditahan di Hudaybiyah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena orang beriman di Mekah, laki-laki dan perempuan, ya, yang kalian tidak ketahui bahwa mereka orang beriman. Ternyata di Mekah ada di antara sahabat Nabi yang tidak ikut hijrah karena mereka tidak mampu keluar dari Mekah. Tapi Nabi hijrah ke kota Madinah, kebanyakan sahabat itu berhijrah, kebanyakan. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak ikut hijrah. Ya, ada di antara ulama kita ada mengatakan jumlahnya sekitar 12 orang. Sekitaran 12 orang, mereka ini tidak hijrah tapi menyembunyikan keimanannya. Mereka juga tidak mau secara gamblang di depan orang-orang kafir. Mereka orang beriman, kalaupun sholat mereka sembunyi. Padahal Nabi sudah hijrah, sudah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Khaybar setelah ini. Jadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ini 3 perang besar sudah terjadi dan sudah menjadi berita besar di Mekah. Tapi mereka ini masih menyembunyikan keimanannya. Nah, kenapa tidak terjadi perang? Satu di antara yang kita sebutkan adalah ketika itu bahwa kalau terjadi perang, mereka kemungkinan terbunuh dan tidak diketahui mereka orang beriman karena menyembunyikan keimanannya. Nah, inilah makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa memang betul-betul terjadi perjanjian Hudaybiyah dan tidak terjadi perseteruan dengan senjata, meskipun mereka tidak membawa senjata, tapi jika terjadi perang, ya maka memang bahaya karena ada orang-orang beriman yang menyembunyikan keimanannya di Mekah, boleh jadi akan menjadi korban. Dan kalau mereka menjadi korban, akan terjadi pembicaraan di kalangan kaum kafir Quraisy sebagaimana dalam ayat ini, fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm, akan menjadi aib bagi Muhammad. Kenapa Muhammad membunuh sahabatnya? Ini yang kenapa kemudian perang tidak terjadi. Satu diantaranya adalah agar tidak terbunuh orang-orang beriman jika terjadi perang, sementara kaum muslimin tidak tahu kalau mereka beriman karena menyembunyikan keimanannya. Karena membunuh sahabat Nabi itu sebuah musibah. Makanya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan sahabat yang lain, mereka ditahan oleh Nabi agar tidak membunuh orang-orang munafik. Bayangkan, di Madinah orang-orang munafik, sempat kita sebutkan Allahu alam pada pertemuan tafsir surat Muhammad kalau tidak salah, kita sempat sebutkan bahwa orang munafik itu muncul setelah perang Badar. Tidak ada orang munafik sebelum perang Badar. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tidak ada orang munafik kecuali hal itu terjadi setelah perang Badar tahun kedua Hijriah. Sementara ini terjadi pada akhir tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW pulang dari perang Badar menang dengan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang besar. Orang-orang yang tadinya kafir menjadi orang yang pura-pura masuk Islam. Kenapa? Karena Muhammad kuat, bisa mengalahkan. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam untuk menampakkan bahwa saya juga bersama kalian. Kalau kalian menang, kami juga merasa seperti itu. Jadi menyembunyikan keimanannya. Tidak ada orang munafik kecuali setelah terjadi perang Badar. Nah, orang-orang di Mekah ini menyembunyikan keimanannya, ya, bukan menyembunyikan kekufurannya. Kalau orang munafik menyembunyikan kekufurannya, tapi orang beriman di Mekah yang jumlahnya belasan orang ini menyembunyikan keimanannya padahal sudah terjadi kemenangan-kemenangan di perang-perang sebelumnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menahan itu. Nah, orang-orang munafik di Madinah yang muncul ini sudah diketahui oleh Umar. Ini orang munafik karena Nabi sendiri mengatakan. Kemudian kata Nabi SAW, Umar dan sahabat yang lain, jangan kalian mengganggu orang munafik. Jangan mengganggu orang munafik. Jangan menyentuh mereka. Padahal mereka sudah sering membuat masalah. Di perang Uhud ketika jumlahnya Nabi 1000 orang bersama sahabat yang lain, di tengah perjalanan mereka membalik arah pulang ke Madinah 300 orang. Bayangkan, orang munafik 300 ikut perang Uhud, 300-nya
pulang. Bayangkan Pak, 700, 1000, sisa 700 yang berangkat, 300 orang pulang. Ini orang munafik ini. Jelas di depan mata mereka munafik, tapi dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Kenapa dilarang dibunuh? Karena kalau dibunuh akan tersebar berita di luar Madinah, oh Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, jadi membunuh sahabat itu tidak boleh. Ya, padahal mereka orang munafik. Jelas kemunafikannya karena tidak ikut perang dan beberapa indikasi lain, tapi Nabi mengatakan jangan dibunuh karena akan membuat berita di luar, akan berita buruk bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya, padahal mereka orang-orang munafik. Liyudkhilallahu bi rahmatihi man yasha. Hal itu terjadi untuk Allah memasukkan siapapun yang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Walau tazayyalu la'adzabana alladhina kafaru minhum adzaban alima. Jika orang-orang yang menyembunyikan keimanannya ini menampakkan keimanannya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka akan menjadi korban. Kalau mereka menampakkan keimanannya, maka mereka akan menjadi korban dari orang-orang kafir. Idz ja'ala alladziina kafaru. 8 menit lagi nih. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kasus perjanjian Hudaybiyah ini, orang-orang kafir melarang Nabi dan sahabatnya masuk ke dalam, bukan karena apa, tapi karena hamiyat al-jahiliyah. Al-jahiliyah di dalam Al-Quran disebutkan di dalam beberapa posisi. Di antaranya adalah tabarruj al-jahiliyah, memakai pakaian dengan cara jahiliyah untuk kalangan perempuan. Kemudian di antara jahiliyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah hamiyat al-jahiliyah. Apa itu hamiyat al-jahiliyah? Melakukan sesuatu karena dorongan jahiliyah. Yang disebut dengan hamiyat al-jahiliyah di sini karena mereka masih mempertahankan kebiasaan buruk nenek moyang mereka. Kebiasaan nenek moyang mereka, kebiasaan yang mana jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, padahal sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menolak karena segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, mereka tidak akan terima. Jadi kebaikan itu ditolak karena tendensi kesukuan, karena tendensi kebiasaan, karena tendensi kebudayaan, kebaikan ditolak, maka ini adalah hamiyah. Ya, ini adalah hamiyatul jahiliyah. Sebuah penolakan karena alasan jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Tidak jadinya mereka masuk ke dalam kota Mekah, Muhammad dan sahabatnya tidak masuk ke dalam kota Mekah untuk umrah, digantikan dengan karena maaf, itu kan istilahnya kecewa itu. Perjalanan panjang berapa hari dari Madinah menuju ke Mekah, di Hudaybiyah mereka juga bermalam beberapa lama untuk menunggu kesepakatan. Maaf, ada kecewa di kalangan sahabat, ya, ada kekecewaan. Makanya kan yang paling vokal ketika perjanjian Hudaybiyah ini kan Umar bin Khattab. Vokal, ya Rasulullah, kenapa kita menandatangani perjanjian? Ini poin-poin perjanjian, kalau kita baca semua adalah sesuatu yang menguntungkan mereka dan tidak menguntungkan kita secara kasat mata. Makanya yang paling panas itu Umar. Ya Rasulullah, kalau kita mau perang sekarang. Bukankah kita benar dan mereka salah? Ayo kita perang. Ya, ini kita dalam kebenaran, mereka dalam kesalahan. Tapi kata Nabi tidak. Ini perintah Allah. Ya, jadi ada memang rasa kecewa di kalangan sahabat. Ya, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah haram. Itu kampung mereka. Mekah itu kelahiran mereka, tempat mereka dilahirkan, mereka besar, dan mereka mau masuk, mereka dilarang. Ya, ini kan kecewa. 6 tahun mereka tidak masuk ke kota Mekah, sekarang saatnya kembali ke kampung dan dilarang masuk. Maaf, kecewa. Orang mau pulang kampung ini, kecewa. Makanya kan ketika setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, Nabi SAW ingin menyembelih untanya, sahabat disuruh, ayo sembelih unta-unta kita, sembelih di Hudaybiyah sebagai bentuk tahallul dari umroh kita, disembelih. Tapi tidak ada sahabat yang mau bergerak dari tempatnya.
Semua sahabat duduk, tidak ada yang bergerak, padahal ini perintah Rasul. Sahabatku, ayo sembelih unta-unta kita. Tidak ada yang mau menyembelih untanya. Tidak ada. Kenapa? Maaf Pak, mereka juga manusia. Sahabat juga manusia. Ada rasa kecewa di sini, bukan di sini. Kecewa itu di mana? Rasanya itu di sini. Orang kalau sakit itu di sini, rasanya bukan di sini. Kalau di sini mungkin habis dipukul, habis tidak tidurnya tidak cukup, sakit kepalanya. Tapi maaf, kecewa itu Pak, orang bisa rasa sakit di sini. Lama Mikodo 6 tahun ditunggu, kita mau masuk pulang kampung, mau umroh, tapi pas sampai di sana ditahan, disuruh pulang. Kecewa. Sahabat tidak ada yang mau berdiri menyembelih untanya, tidak ada yang mau. Istilahnya kalau kita mau bilang ini melanggar perintah Rasul ini, dan perintah Rasul itu perintah siapa? Perintah Allah. Tidak ada yang mau berdiri. Ya, Rasul juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami mereka punya rasa berat di sini. Manusiawi juga. Masa kita sudah menunggu 6 tahun, ditahan lagi, disuruh pulang. Berat sekali. Berat kaki mereka melangkah untuk meninggalkan Hudaybiyah, kampung mereka di depan ini. Nah, akhirnya Nabi balik ke tendanya. Sahabat tidak ada yang mau bergerak, tidak ada bergeming dari tempatnya. Nabi kemudian balik ke tendanya, bertemu dengan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini termasuk yang mendapatkan giliran untuk membersamai Nabi ketika safar. Karena Nabi ketika mau safar itu mengundi istri-istrinya. Mengundi istri-istri. Siapa yang mau ikut diundi. Dan undian yang keluar ketika itu adalah Ummu Salamah yang ikut safarnya ke Hudaybiyah. Ini hanya berlaku bagi yang poligami. Yang tidak poligami, maaf, tidak ada undian. Ke satu ji. Ya. Ya. Satu je Pak. Jadi Nabi SAW mengundi istri-istrinya, dan yang keluar namanya ketika itu Ummu Salamah. Dan ketika Nabi masuk ke tendanya Ummu Salamah, Nabi menampakkan wajah sedih, kecewa. Kenapa sahabat tidak ada yang mau mengikuti perintahnya? Istilahnya ini pembangkangan kepada Nabi. Tidak ada yang mau ikut, diam semua. Sebenarnya Nabi juga merasa bahwa memang berat, tapi Nabi hanya kembali ke tendanya dan bertanya kepada Ummu Salamah. Sahabat tidak ada yang mau mendengar. Mereka tidak mau mendengarkan perintah saya. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, kalau mereka tidak mau mendengarkan perintah untuk menyembelih hadiu, binatang yang ternak yang dihadiahkan kepada Ka'bah, kalau mereka tidak mau dengar Rasulullah, silahkan Rasulullah ambil sendiri pisaunya dan tusuk sendiri lehernya itu unta. Kalau mereka tidak mau disuruh, kita sendiri yang keluar, tusuk sendiri. Akhirnya mendengarkan usulan dari Ummu Salamah ini, Nabi kemudian mengambil pisaunya, kemudian keluar dan mendekati unta yang dihadiahkan kepada Ka'bah itu, kemudian ditusuk lehernya. Jadi kan kalau unta itu enggak disembelih, tapi ditusuk. Ada bagian lehernya itu ditusuk, setelah itu keluar muncrat darahnya. Nabi kemudian menusuk lehernya, muncrat darahnya. Sahabat yang tadi diam semua pada berdiri, kemudian menusuk juga unta-unta untuk Ka'bah yang dihadiahkan itu. Jadi ternyata mereka minta Rasulullah yang melakukan, bukan mereka. Mereka tidak mau sebenarnya, tapi mereka ingin Rasulullah sendiri yang melakukan. Disinilah pelajaran penting kata ulama kita, bahwa istri soleha itu ada ketika saat masalah, bukan ketika ada masalah dikompor-kompori. Memang itu begitu muntong sih Pak. Wah, subhanallah. Maaf, istri soleha itu satu di antara gambarannya dalam peristiwa Hudaybiyah. Ketika terjadi masalah, maka memberikan jalan keluar, dan disinilah peran istri menjadi tempat berdiskusi. Apa kira-kira Ummu Salamah ini, apa jalan keluarnya? Mereka tidak mau mendengar. Nah, Ummu Salamah termasuk perempuan yang cerdas, yang punya pandangan jauh ke depan. Mereka mengatakan, ya wajar memang itu kalau mereka kecewa, wajar sekali. Kita pun sebenarnya kecewa. Kenapa? Ini saat yang ditunggu-tunggu untuk menziarahi Baitullah. 6 tahun mereka tidak menziarahi kampungnya mereka. Wajar kalau ada rasa kecewa. Sudah sampai di perbatasan disuruh pulang, luar biasa kecewanya. Nah, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ayo silahkan sembelih sendiri. Nah, itu kira-kira yang menjadi akhirnya Allah menurunkan ketenangan setelah perjanjian Hudaybiyah itu. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat takwa yang disebut dengan dalam beberapa tafsir adalah kalimat tauhid, dan kalimat takwa yang disebut dalam ayat ini adalah
iltizam mereka kepada perjanjian, dan mereka adalah ahlu taqwa, para sahabat. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tambah 5 menit lagi nih, insyaallah kita mau selesaikan ini singkat saja. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi bermimpi bahwa para sahabat akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam kondisi kepala mereka botak. Jadi setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi bermimpi di tengah jalan pulang itu bahwa para sahabat itu masuk ke dalam Masjidil Haram. La tadkhulunnal Masjidil Haram aminina. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam kondisi kalian sudah botak. Tidak disebutkan tawaf, tapi langsung disebutkan botak, artinya sudah tahallul. Ya, botak, pelontos, wa muqassirin, atau mereka memendekkan rambut. Ada yang botak pelontos, ada yang memendekkan rambutnya tidak sampai botak licin. Itu Nabi melihat sahabat dalam mimpi mereka dalam kondisi seperti itu. La takhafun, sama sekali tidak takut dengan apapun dari kaum kafir Quraisy. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi, dan salah satu di antara yang akan terjadi itu adalah fathan qariba, ya kemenangan yang dekat, yaitu perang Khaybar di antaranya yang ulama kita sebutkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk, ya, dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menjadikan Islam ini, karena dari perjanjian Hudaybiyah lah muncul, ya, muncul kemenangan-kemenangan yang luar biasa sampai ujungnya itu Fathu Mekkah tahun ke-8. Wa kafa billahi syahida, dan sungguh cukuplah Allah sebagai saksi atas semua yang Allah sampaikan di dalam kitab ini. Kemudian ayat terakhir dan penutup, ayat ke-29, ini mungkin ayat sering kita dengar. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Ulama kita mencoba untuk mencari kenapa ayat ini ditutup dengan kalimat ini. Kenapa tidak dikatakan dengan ayat dengan Muhammad misalnya bagaimana? Muhammad itu adalah Rasul yang, tapi diberikan sebuah kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Ini ayat unik. Ditutup surat Al-Fath dengan Muhammadur Rasulullah. Ulama kita mencoba untuk mencari hubungan antara kata Muhammadur Rasulullah dengan kejadian perjanjian Hudaybiyah. Satu di antara yang mereka tarik, ya, benang merahnya adalah ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika utusan kaum musyrikin dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di meja perundingan, ketika mau ditulis perjanjian, Nabi kan menunjuk untuk menulis Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul Allah, yang bertanda tangan di bawah ini, ya. Tapi orang utusan kaum kafir Quraisy mengatakan jangan tulis Rasulullah. Seandainya kami tahu dia Rasulullah, kami tidak menghalangi dia dari Ka'bah. Jadi tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ditulis Muhammad bin Abdullah. Awalnya tadi Muhammadun Rasulullah, tapi kata Nabi, kata orang kafir Quraisy, kami tidak setuju. Ubah Muhammad ibn Abdullah. Kami tidak setuju Rasulullah. Ya, kami tidak setuju. Akhirnya Nabi menyuruh untuk menghapus. Buat sahabat Umar ini panas di sebelah. Ya, Umar ini dari tadi sebenarnya mau menghantam ini. Istilahnya sudah panas sebenarnya. Cuma ditahan oleh Rasul. Biarkan. Ini perjanjian. Selama ada maslahat kita, ayo. Kan juga saya juga Muhammad bin Abdullah, bukan juga berarti menafikan saya Rasulullah, tapi tidak apa-apa ditulis Muhammad bin Abdullah. Ya, ikut dengan kemauan mereka, selama itu tidak salah. Karena saya Muhammad bin Abdullah, tidak salah itu. Jadi kata ulama kita, ketika mereka menolak menulis Muhammadur Rasulullah, Allah langsung menulis dalam ayatnya, menurunkan ayat yang langsung dibaca sampai hari kemudian dan tidak pernah dihapus, yaitu Muhammadur Rasulullah. Ini satu di antara benang merah yang ulama kita sebutkan. Kenapa kemudian ditutup ayat ini dengan Muhammadur Rasulullah? Karena untuk memberikan sebuah informasi, ketika orang kafir menolak untuk menulis Muhammadur Rasulullah, maka saya kata Allah yang akan langsung menuliskan Muhammadur Rasulullah dan dibaca sampai hari kemudian.
Ya, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang beriman yang bersama dengan Muhammad itu sangat tegas dengan orang-orang kafir dan sangat sayang di antara mereka. Tapi orang-orang beriman itu sangat sayang kepada orang-orang beriman. Selama dia beriman, selama dia beriman, walladzina ma'ahu, dan orang-orang beriman itu selama dia masih ada unsur keimanannya meskipun kecil, kita tidak boleh keras kepada dia. Dia orang-orang beriman, saudara kita. Jangan membunuh, jangan mengambil hartanya, jangan mengolok-olok, apalagi dibuli. Kita sama-sama orang beriman. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ya dalam kondisi ruku dan sujud untuk mencari anugerah Allah. Ulama kita mengatakan kalau ruk'an sujjadan tidak disebutkan bersama salat, maka diantara maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, akan nampak tanda-tanda sujud ya dalam wajah-wajah mereka, entah itu bekas sujud yang nyata ataupun bekas sujud yang kalau kita lihat orang sering sholat yang sering kena air wudhu, wajahnya itu kelihatan cerah, kita lihat meskipun orangnya barangkali gelap kulitnya, tapi dia sering berwudhu, kita lihat itu kayak cerah, terang. Nah itulah tanda-tanda orang yang disebutkan di dalam ayat ini, atharis sujud, baik itu sahabat ataupun orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Hal seperti ini sudah ada di dalam Taurat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sifatnya para sahabat yang disebutkan di dalam Taurat, dan juga permisalan mereka di dalam Injil disebutkan bahwa sahabat itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dan tunasnya itu akan menjadi tumbuhan yang kuat. Akhraja syata'ahu fa'azarahu, ketika tunasnya, jadi sahabat itu betul-betul dibina dari kecil, dari dasar-dasar keimanan dibina. Ketika tumbuh seperti tumbuhan yang dibina dari awal, tumbuh kalau kita lihat berkecambah, bertunas, setelah bertunas dia mulai kuat, setelah kuat dia akan menjadi tumbuhan yang kokoh. Begitulah sebuah pembinaan, tidak langsung dijadikan pohon yang kokoh, tidak, semua melalui proses, dan proses itu melalui hal-hal yang sangat mendasar. Masalah keimanan, jangan dulu masalah pemerintahan, jangan terlalu tinggi dulu, ya dari bawah dulu. Pembinaan itu seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ini, karena permisalan para sahabat itu mereka dibina oleh Nabi dari yang paling kecil, dari biji, kemudian berkecambah, kemudian bertunas, kemudian dia kokoh. Itulah pembinaan. Ketika ada sebuah pembinaan yang langsung masuk pada fase fase bertunas, tidak melalui kecambah dan sebelumnya, maka itu akan patah di tengah jalan. Kenapa? Tidak melewati tangga-tangga yang ada. Dan inilah salah satu hikmah dari ayat ini, bahwa pembinaan itu berjenjang dan tidak langsung pada hal-hal yang besar, langsung bercerita masalah pemerintah, bercerita, tidak, semua dari awal, dari yang dasar-dasar. Dzalika fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Dan para sahabat yang kokoh berdiri dengan agama yang dibina dari kecil sampai yang besar akan membuat orang-orang kafir jadi murka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan beriman dan beramal soleh itu tidak akan sempurna kalau tidak dibina dari kecil, dibina dari yang kecil-kecil. Bukan berarti dibina dari kita masih kecil, tidak. Mungkin kita baru rasa agama itu ketika sudah besar, tapi ketika kita belajar dari yang kecil-kecil dulu, dari masalah akidah, dari masalah tohara, dari masalah-masalah keseharian kita, setelah itu kita mengembangkan sampai sesuatu yang jauh lebih luas cakupannya. Tidak langsung bercerita tentang perkara yang besar, padahal belum beres juga cara bersucinya, belum beres juga caranya berakidah, kemudian dia berbicara perkara-perkara yang besar, maka akan patah di tengah jalan. Jadi inilah yang menjadi pelajaran penting dari surah Al-Fath, yang kemudian menyampaikan kepada kita informasi besar bahwa ketika ingin mendapatkan kemenangan, maka ikutilah Muhammadur Rasulullah.
Ikutilah Muhammad walladzina ma'ahu. Ikutilah para sahabatnya ketika ingin mendapatkan inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang besar, kemenangan di depan mata tidak akan terjadi kalau tidak mengikuti Muhammadur Rasulullah dan walladzina ma'ahu. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Inilah sifat yang perlu kita jaga agar kemenangan itu betul-betul didekatkan kepada kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia, ini sangat menarik apa yang disampaikan tadi, terutama tentang adanya tadi istri diundi untuk hadir menemani Rasulullah. Jadi sebelum kita bertanya, kita olahraga dulu, olahraga ringan. Jadi tangan tak semua duduk, tangan tak duduk bersila ya, duduk bersila, hadap ke depan, tarik ke depan, kasih kuat-kuat itu, ya ke atas, ya tarik kuat-kuat ke kanan, ke kiri, ya ke depan lagi. Oke, kakinya lagi lurus ke depan, kaki lurus ke depan. Ya pegang kalau bisa sampai ujung kaki ya pegang. Kalau tidak bisa ya yang mana saja didapat, pegang. Ya sekarang kakinya dibuka lebar-lebar. Silangi kaki tangan kanan pegang kaki kiri. Yang mana bisa dipegang? Tangan kanan pegang kaki kiri. Apakah lutut kah atau jari kah? Ya, jongkok kalau bisa semaksimal mungkin, kalau tidak ya sedapat mungkin lah. Ya, silakan. Ya, kita kembali. Nah, syukran. Sekarang kita masuk ke diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yang biasanya yang kanan dulu ini ya, yang kanan. Ini antum, ini yang dulu angkat tangan tadi. Siapa tadi? Ya, ini yang dulu, baru yang kiri. Ya, silakan. Kasih naik dulu, tahan 2, 3 atau 3 detik. Ya. Bismillah. Terkait dengan tadi Ustaz, tahallul. Iya. Ya, ketika para sahabat tidak jadi melakukan umroh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini menjadi syariat tertentu ketika seseorang itu tidak jadi melakukan umroh Atau haji. Yeah. Nah itu bisa tahallul dan atau memotong hewan yang dibawanya. Nah yang pertanyaan kedua terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Yeah. Apakah dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut apakah para seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ini bukan sahabat tapi orang-orang yang berada pada Mekah hijrah ke Madinah untuk ikut Rasulullah. Dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, apakah mereka dikembalikan atau dibunuh? Yang mana nih? Orang yang lari istilahnya dari Mekah ke dari Madinah. Mekah mau ke Madinah, iya. Apakah mereka dibunuh? Mereka dalam perjanjian Hudaybiyah itu sendiri, iya. Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya. Oh, ini ada tadi yang. Silakan Ustaz dijawab. Ya, baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tahallul. Ya, tahallul itu artinya keluar dari nusuk. Tahallal artinya dia keluar dari ibadah umroh atau keluar dari ibadah haji. Salah satu di antara amalannya adalah cukur pelontos bagi laki-laki, atau memendekkan rambut, mencukur rambut. Kalau perempuan menggunting rambutnya seukuran 1 ruas jari, dikumpulkan seluruh rambutnya perempuan kemudian digunting seukuran 1 ruas jari. Kalau laki-laki kalau tidak pelontos dia memendekkan rambut. Nah, ini kasus terjadi jika orang sudah ihram. Jadi orang yang datang, misalnya banyak kasus yang datang kalau musim haji, yang lewat negara tertentu, ya ada jemaah sampai di Uni Emirat Arab kembali. Apakah mereka harus membotak pelontos, Ustaz?
Nah mereka sudah berangkat haji nih, tapi dikembalikan karena tidak diizinkan masuk. Ribut tahun lalu ini. Tidak diizinkan, apakah mereka harus tahallul di bandara? Tidak usah tahallul, karena mereka belum melewati mikot. Yang diwajibkan tahallul itu kalau mereka sudah niat ihram. Niat ihramnya itu sudah melewati mikot. Itu kalau mereka sudah niat ihram. Karena kan niat ihram itu ada dua pendapat ulama kita. Ya, satu ketika sampai di mikot, ya. Yang kedua, ketika dari kampung sudah bisa berniat ihram. Jadi dari kampung itu sudah, misalnya sebelum ke sana kita di bandara sudah labbaika umratan. Itu dibolehkan. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu bolehkan, tapi ketika dia mengatakan itu maka seluruh kewajiban ihram berlaku. Satu diantaranya, kalau dia dari bandara sudah berniat labbaik, meskipun belum sampai mikot ya, ya, dia sudah mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Artinya ketika dia mengucapkan itu maka masuk dia ke dalam sebuah aturan ihram. Ketika gagal masuk ke tanah haram, maka dia harus menyembelih. Ya, dia harus menyembelih, atau ketika dia gagal, kalau kata ulama kita, kalau dia gagal dan tidak mempersyaratkan ihramnya, karena ulama kita itu memberikan persyaratan. Kalau orang berihram kemudian dia merasa bahwa mungkin ada kendala di tengah jalan sampai di Ka'bah, ada kendala, sepertinya ada masalah, sepertinya. Nah, dia berihram itu dia mengucapkan syarat. Jadi ketika berihram dia ada syaratnya. Fa in habasani habisun fa mahilli min haitsu habastani. Dia yakin akan ada ujian ini, akan ada halangan, tapi dia memang sudah memasang syarat di awal. Ya Allah, fa in habasani habisun, jika saya terhalang oleh sesuatu, fa mahilli min haitsu habastani, maka tempat saya tahallul keluar dari ihram ini adalah di tempat saya ditahan. Itu kalau dia berihram dari kampungnya, niat ihram. Tapi bedakan antara pakaian ihram dengan niat ihram. Pakaian ihram itu yang biasa kita pakai putih-putih. Tidak mesti putih, tapi kebanyakan itu putih. Ya, itu pakaian ihram. Kalau niat ihram itu mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Itu niat ihram. Ini kata ulama kita, inilah niat yang dilafazkan. Adapun yang lain tidak ada riwayat yang melafazkan, tapi untuk niat haji itu dilafazkan. Meskipun orang tidak melafazkan niat itu, tapi dia sudah meniatkan, maka itu juga sudah dengan cukup. Nah, adapun niat ihram itu ucapan untuk masuk ke dalam nusuk, masuk ke dalam ibadah. Nusuk itu ibadah. Nusuk itu ibadah. Masuk ke dalam nusuk ibadah khusus, ya. Ya, masuk ke dalam ibadah, niatnya, ucapannya, meskipun dia tidak pakai ihram, tapi dia sudah mengucapkan itu, maka dia akan kena hukum ihram. Beda antara pakaian ihram dan niat ihram. Memakai pakaian ihram itu wajib. Adapun niat itu rukun. Artinya apa? Orang kalau berniat labbaika umratan, kemudian dia masuk melewati mikot, tidak pakai ihram, pakai celana panjang, pakai sarung, pakai baju koko, dia masuk ke Mekah tapi sudah berihram labbaika umratan, itu tetap dianggap umrah. Dia tawaf, kemudian setelah itu dia mencukur, tetap dianggap sah umrohnya, tetapi dia membayar dam, karena itu wajib, karena memakai pakaian, tapi tetap dianggap sah umrohnya, tapi dia membayar dam 1 ekor kambing. Ya, jadi niat itu ya rukunnya, ihram itu rukunnya. Adapun wajib itu adalah memakai pakaian, itu wajib. Artinya orang bisa menutupi kewajibannya dengan menyembelih kambing. Makanya ada fatwa, ya meskipun ada pembicaraan di kalangan Dewan Fatwa Timur Tengah, terkhusus di Saudi, dari kalangan ulama kita mengatakan bahwa tentara Saudi, askari yang menjaga keamanan itu, yang bilang haji, nah, petugas keamanan itu, sebagian ulama kita itu membolehkan para tentara tidak memakai ihram.
ketika mereka mau naik haji, sebagian ulama kita membolehkan. Karena kalau mereka pakaian ihram dan mereka juga berhaji, tidak didengar. Sama-sama Jeki, pakai putih juga, kenapa atur-atur saya? Kan begitu. Sebagian ulama kita membolehkan. Ya, membolehkan tentara dan polisi yang juga mau berhaji, mereka tetap dengan seragamnya. Niatnya sudah masuk dan mereka tetap memakai seragam, karena kalau mereka memakaikan ihram, dipotong-potong Pak. Tidak didengar. Karena memakai ihram itu kewajiban. Dan kewajiban kalau kita kewajiban itu bisa gugur karena ada uzur. Uzurnya apa? Mereka mengatur dan tidak didengar suaranya, arahannya kalau tidak pakai seragam. Di sana menurut kita, pengalaman selama haji berapa tahun di sana, itu kita betul-betul lihat bagaimana itu bintang-bintang 4, bos-bosnya itu turun mengatur sendiri pakai ini. Biasa tetap pakai seragam, tapi mereka pakai sendal jepit. Tapi tetap pakai seragam. Ini yang penting, seragam Pak. Seragam itu identitas. Biar tidak pakai sepatu laras, yang penting pakai seragam. Kita bisa lihat itu tentara bintang 4, bosnya mini. Istilahnya termasuk jenderal yang luar biasa di kesatuannya. Bintang 4 turun di pinggir jalan mengatur bersama dengan anak buahnya. Pakai sandal jepit, tapi ada seragamnya. Bayangkan Pak, kalau jenderal mengatur kemudian pakai ihram, sama Jeki, putih-putih. Kenapa atur? Nah, artinya niat ihram itu adalah rukunnya. Adapun memakai itu wajib. Jadi orang kalau pakai begini kemudian dia niat ihram kemudian pakai biasa, umroh sampai selesai sah umrohnya, tetapi membayar dam. Tapi sebagian ulama kita memberikan rukhsah, ya sebagian ya, kalau tentara yang mengatur haji itu boleh tidak mengganti seragamnya dengan uzur yang merupakan tugas pengamanan di musim haji. Jadi ini bagi mereka yang sudah masuk ihram yang botak ya dan menyembelih, itu bagi yang masuk ihram. Tapi yang belum niat baru mau mencari jalan sampai di Dubai, belum ada pesawat, belum ada, masuk ke Riyadh, sampai di Riyadh juga belum ada kesempatan bisa masuk Mekah. Nah, mereka belum ihram, mereka belum niat. Nah, mereka ini biar pulang pun tidak mesti harus tahallul. Kenapa? Belum masuk dalam ihram. Jadi yang sudah masuk ihram baru. Tapi yang sudah tahu bahwa ada masalah di tengah jalan sebentar, maka dia harusnya berniat dengan syarat. Jika saya terhalangi, maka sungguh saya bertahallul di tempat saya terhalang. Ini yang pertama tadi. Yang kedua tadi apa ya masalahnya? Yang apakah mereka dibunuh, yang dikembalikan itu? Ya, yang dikembalikan ketika perjanjian itu hanya dikembalikan, tidak ada keterangan mereka dibunuh. Ya, ketika perjanjian bahwa orang yang dari Mekah ingin bergabung dengan orang-orang di Medina, mereka dikembalikan. Dan orang dari Medina yang kafir ingin bergabung ke Mekah, mereka tidak dikembalikan. Itu kan poin perjanjian Hudaybiyah. Nah, orang yang dikembalikan itu hanya dikembalikan dan tidak disebutkan dia dibunuh, Allahu a'lam. Tidak disebutkan dibunuh, hanya dikembalikan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy di Mekah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi yang sebelah kiri, silakan Ustaz bertanya. Dinaikkan. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ini jamaah baru di sini, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kami dari Luwu Utara. Masya Allah, Masya Allah. Ada musyawarah wilayah. Ada musyawarah kerja Masya wilayah. Allah. Iya, iya. Mohon maaf Ustaz, karena kami baru, ada Iya. pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh, Masya Allah. Ya, bagusnya moderator tadi memperkenalkan namanya Ustaz kita. Oh iya. Kami ini akan kembali ke Luwu Utara dan pasti Sebentar. cerita kami bersama dengan Ustadz. Iya. Jangan sampai ada Ustadz Siata di malam, Masya Allah, subuh ceramahnya, Masya Allah. Ya ini, makanya Ustadz kami- Darmin saja. Iya. Ustadz Darmin saja. Seperti beliau, Masya Allah, beliau ini saya kenal waktu saya SMA dan sampai hari ini masih saya ingat mukanya tadi, Masya Allah. Masya Allah. Dan materi yang disampaikan Ustaz, saya ingat sampai sekarang. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Itu perlunya kita jangan sampai ketemu di bandara di mana kan? Atau ketemu di depan Ka'bah mungkin. Siapa lagi? Ketemu di siapa Yang lagi? penting tidak ada perjanjian Hudaybiyah lagi. Ketemu depan Ka'bah saja, Masya insya Allah. Allah. Jadi ini Iya. Ustaz, ini adalah interest. Kemudian yang kami tanyakan Ustaz, ada kalimat tadi di antara kita ini kan ketua DPD adalah pemimpin.
kita semua ini adalah calon-calon pemimpin. Iya. Ada yang kami tarik kesimpulan di penyampaian saat tadi, ketika perlunya seorang pemimpin berbesar hati. Pertama, ketika Umar mengadu, kenapa kita harus tertahan pada kita, kenapa kita tidak berperang, padahal kita ini di atas kebenaran. Iya. Nah, ini perlunya berbesar hati. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, apa toh engkau, saya ini nabi, kau ini siapa? Kau kan hanya sahabat, saya lebih tahu daripada kau. Dia tidak mengatakan seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Iya. ini kita semua tertarik ini, Ustaz. Iya. Ada yang diundi, padahal ya tidak semua di sini mengundi. Tidak ada yang bisa diundi karena hanya satu, Ji. Iya. Jadi perlunya memilih istri soleha. Iya, Kenapa? betul. Karena Betul. kita bisa kuat dalam kepemimpinan kita Iya. dalam rumah kalau kita didampingi oleh Istri yang soleha. soleha. Syukran Ustaz, ini gambaran dari kami, pertanyaan dari kami, kalau boleh diluruskan seperti apa ini, dikuatkan kami dari daerah ini Masya datang ke Allah. sini, ya dikuatkan untuk kembali ke daerah untuk Masya mengemban Allah. amanah sebagai pemimpin di ketua DPD di daerah-daerah kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Udah, Muswil apa nih DPW ya? DPW Sulawesi Selatan, Oh. musyawarah wilayah. Masya Allah. Oh, pantasan ada Seluruh beberapa. DPD Sulawesi 10 Selatan. DPD. Bukan Seluruhnya? lebih, seluruh ya, Oh, seluruh. pantasan. Iya. Ada beberapa wajah-wajah yang saya lihat sepertinya Seluruh ketua DPD. wah, ada kakak kelas saya di Stiba, saya lihat di sini. Ustadz Jamil. Beliau ini kakak kelas kami di Stiba. Iya, beliau ini termasuk orang yang tidak pernah tersembunyi senyumnya. Beliau berusaha untuk menyembunyikan dan tidak bisa sembunyi. Beliau salah seorang kakak kelas kami yang menjadi orang yang selalu menjadi khatib andalan, cadangan setahun sepanjang tahun beliau ini. Kalau ada khatib Jumat di Stiba, cadangan, naib, abadi beliau dulu di Stiba. Ya Ustaz Jamil. Yang penting siapapun yang panggil akan pergi insya Allah beliau. Iya, insya Allah. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Tidak kenal maka tidak sayang. Nama kami Muhammad Basran. Ya, dari Sinjai. Riwayat dan pendidikan Kami tentu ya belajar di Sinjai dari TK, SD, SMP, SMA semua di Sinjai. Kemudian setelah itu masuk Stiba dan bertemu dengan Ustadz Jamil. Mungkin ada beberapa juga di sini kelas kami, Ustadz Jamil. Kami bertetangga kamar dan kami di lantai 2. Kalau di lantai 2 itu ada Ustadz Syebani, ada Ustadz Harman Tajam, Ustadz Hasbin. Kami satu lantai tapi beda kamar. Ketika itu setelah itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengaturan Allah, dengan bimbingan para asatidzah, bimbingan Ustadz Zaitun, Ustadz Yusron ketika itu, Ustadz Ahmad Hanafi, Ustadz ketika itu mudir kami Ustadz Ilham kalau tidak salah, yang sebelumnya Ustadz Salahuddin. Nah, mereka yang kemudian memberikan fasilitas, memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar dengan aturan yang ada di Kota Madinah, mengambil Fakultas Hadis di S1, kemudian kami mengambil S2 Tafsir dan Ulumul Quran atas arahan Ustadzuna. Kemudian lanjut di S3 untuk jurusan Tafsir dan Ulumul Quran juga di Madinah di kampus yang sama, dan ya hampir 15 tahun kurang lebih kami menghabiskan waktu di Madinah untuk belajar di kota Rasulullah SAW. Tapi ternyata lama juga belajar, ternyata ilmu itu kami ya mungkin kita tahu, tapi saya pribadi mengambil pelajaran bahwa 15 tahun itu ternyata juga waktu yang tidak cukup untuk belajar. Masih banyak para ulama kita yang kita tidak baca, dan kita kadang merasa bahwa ilmu ini sangat luas, apalagi kita bersinggungan dengan Al-Quran, ya itu ilmu yang selalu ada pengembangannya. Makanya ketika Allah mengatakan dalam surah Luqman,
Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Jika seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena dan laut, ya, dijadikan laut yang sekarang dijadikan 7 laut lagi untuk menjadi tinta pena seluruh pohon yang ada di muka bumi, maka tidak akan menyelesaikan ilmu-ilmu Allah. Satu diantaranya ilmu dalam Al-Quran, dan ilmu lainnya tidak akan habis. Artinya jangan pernah merasa puas dengan ilmu, jangan pernah merasa puas dengan satu ilmu, tapi ketika menambah ilmu juga harus mengetahui konsekuensi ilmu. Artinya apa itu konsekuensi ilmu? Kalau kita belajar bukan untuk memperkaya diri, memperkaya diri dengan ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Biar sedikit ilmu tapi diamalkan, itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, karena kita akan menambah hujjah Allah kepada kita kalau kita menambah ilmu dan tidak diamalkan. Tapi kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maaf, itu menjadi ancaman buat kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Itu barangkali Pak, sedikit. Dan saya belum bisa mengundi Pak. Saya belum bisa mengundi untuk safar. Satu saja sementara ini. Iya, jadi Kalau ada rezeki. iya, kalau rezeki ya itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sekarang Pak, saya belum bisa mengundi. Iya, anak juga baru 3. Kemudian pertanyaan kedua tadi, sifat seorang pemimpin. Nah, disinilah jamaah sekalian. Tidak apa-apa tadi ditambah sedikit lagi. Ya. Tadi dibilang jam 6, ini sudah jam 6 lewat ini. Karena ada tadi telah menjadi tambah 10 menit. Tambah lagi 10 menit. Berarti ini pertanyaan terakhir berarti ini, Ustaz? Iya. Oh begitu. Masya Allah. Jadi seorang pemimpin memang itu, Nabi SAW itu memang disiapkan sebagai seorang pemimpin yang paling ideal dan contoh seorang pemimpin. Ya, Nabi SAW itu bisa berbesar hati, bisa lapang dadanya. Satu di antara faktornya memang karena Nabi itu sudah dibersihkan hatinya dan dadanya sudah pernah dibelah. Pernah kan dibelah dadanya Nabi 2 kali. Makanya dalam ayat Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ini kan surah yang menjelaskan tentang bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kelapangan dada Nabi itu, besarnya jiwanya Nabi, besarnya hatinya Nabi itu karena memang hati Nabi itu lapang. Hati Nabi itu lapang dan terang. Tapi terang dan gelap itu menentukan luasnya sesuatu. Tapi terang dan gelapnya itu menentukan luasnya sesuatu. Tapi Pak, kalau kita di masjid ukurannya berapa ini luas, tiba-tiba kita sendiri di tengah masjid, mati lampu. Kira-kira ini masjid dalam kondisi mati lampu luas atau sempit Pak? Tapi aku tanya dulu, mati lampu di masjid sendiri gelap gulita, kira-kira kita rasa luas ini masjid atau sempit? Sempit. Kita berada di kamar 2x2, terangnya luar biasa, kita rasa itu kamar terang atau sempit? Agak luas terasa. Kenapa terang? Yang membuat sesuatu itu luas karena cahaya. Ketika orang tidak ada cahaya dalam hatinya, gelap dia rasa Pak. Tapi yang membuat luas dan sempit itu cahaya. Kalau orang dalam hatinya tidak ada cahaya dan Al-Quran itu adalah cahaya, maka maaf akan sempit kehidupannya. Meskipun kelihatan rumahnya besar, kendaraannya mewah, tapi hatinya tidak ada cahaya, sempit hidupnya. Karena terang dan luas dan sempitnya itu karena cahaya. Nah, Nabi SAW memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang luas hatinya, terang. Iya, kenapa? Satu di antara faktornya adalah ulama kita sebutkan, Nabi itu sudah pernah dibelah dadanya 2 kali. Nabi itu kan dibelah dadanya 2 kali. Satu ketika beliau masih menyusu di kampungnya Halimah Sa'diyah. Ya, perempuan yang biasa disewa untuk menyusui di kampung Bani Sa'ad, jauh di luar Mekah di padang pasir. Nabi ketika di kampung itu turun Jibril. Kemudian Nabi sedang bermain bersama teman-temannya. Nabi diambil oleh 2 orang yang berwarna putih. Ya, dua makhluk yang berwarna putih ditelentangkan di tanah, di pasir. Teman-temannya ini yang kecil lari semua pulang. Abi, Umi, Muhammad, kenapa Muhammad? Ada makhluk yang datang, kemudian dibelah Muhammad dadanya.
Akhirnya Halimah dan suaminya dan yang lainnya semua pada bergegas menuju ke tempat yang diceritakan. Akhirnya sudah selesai pembelahan dada. Ya, Muhammad ketika itu dalam kondisi agak pucat. Nah, itu pertama kali dibelah dadanya Nabi. Ketika dibelah dadanya Nabi ketika itu dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dikeluarkan darah hitam yang merupakan bagian setan, kemudian dijahit kembali oleh Jibril, dan prosesnya itu tidak menggunakan anestesi. Ini karena alam malaikat yang bekerja, maaf di alam malaikat yang bekerja, jangan masukkan akal kita manusia. Jangan pernah masukkan standar manusia ketika malaikat yang bekerja. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, kecepatan yang itu kalau kita manusia, pakai akal manusia, maaf, itu mungkin tulang-tulang kita akan remuk dengan kecepatan begitu. Maaf Pak, itu kalau kita lihat pilot pesawat terbang, pesawat tempur, jet tempur itu, kecepatan 2000 km per jam, itu kan mereka sudah seperti kayak orang goyang-goyang, ini miring-miring semua kepala. Maaf, karena apa? Melawan gravitasi bumi. Kecepatan itu kan melawan juga, itu hukum alam berlaku. Tapi Nabi dengan kecepatan yang melebihi ribuan kilo per jam masuk ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit, kecepatan tinggi, maaf, tidak berlaku hukum manusia. Nabi masuk ke dalam alam malaikat, tidak masuk dalam alam manusia. Jadi hukum manusia itu tidak berlaku. Sama ketika malaikat datang untuk membelah darah Nabi, kemudian dibersihkan, dijahit, itu alam malaikat yang bekerja. Kalau kita kan biasa ya, ini anestesi, dibersihkan sebentar lagi, dibius dan seterusnya, tidak berlaku. Nah, Muhammad ketika sudah datang, mereka ini kelihatan pucat. Ya, artinya ada memang terjadi sebelumnya. Ya, dan itu kan Anas bin Malik dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa saya melihat memang itu bekasnya jahitan dari ujung di bawah sini, di bawah ada lubang di sini sampai di bawah pusar yang dekat tumbuhnya bulu kemaluan itu di atas itu. Nah, itulah bekas belahannya, dan itu Anas melihat jahitan-jahitan itu, bekasnya. Itu pertama kali Nabi dibelah dadanya. Jadi memang Nabi dipersiapkan dari kecil untuk lapang dadanya, bersih hatinya. Jadi kalau ada yang marah-marah, ada permasalahan, Nabi orang yang paling tenang, Pak. Nabi yang paling tenang apa? Sudah ada alam nashrah laka sadrak. Memang sudah ada persiapan dari kecil. Peristiwa pembelahan dada kedua itu pada saat Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi tidur di rumahnya Ummu Hani di Mekah, datang tiba-tiba Jibril, terbuka atap di atas, tiba-tiba terbuka atap rumah. Ya, kalau sekarang mungkin kita bisa lihat di Masjid Nabawi. Ya, tiba-tiba terbuka atap. Wah, terjadi pembelahan darah kayaknya nih. Ya, itu kadang yang kubahnya itu ya goyang keluar untuk membuka. Ya, istilahnya terbuka atap itu, kemudian Jibril turun untuk membelah dada Nabi. Tidak ada minta izin. Maaf, ini ada surat tugas, maaf, langsung Nabi dibelah dadanya, pakai air zam-zam dibersihkan. Kemudian itu kenapa? Untuk membuat hati dan jiwanya Nabi itu kuat. Kenapa? Ini perjalanan mau lihat surga dan lihat neraka sebentar ini. Karena Isra Mi'raj kan perjalanan melihat surga dan neraka. Bayangkan Pak, orang kalau dilihat di neraka, kalau orang tidak kuat hatinya pingsan di tengah jalan. Ada orang ketika tabrakan, puak, keluar otaknya. Ada orang langsung pingsan, Pak. Maaf, ada orang tidak tahan jiwanya. Lihat darah berceceran, ada tangan terputus kiri kanan, orang kadang tidak tahan. Nabi memang sebelum melakukan perjalanan yang dahsyat, satu malam pulang pergi, melihat surga dengan nikmatnya, melihat neraka dengan segala macam azabnya yang luar biasa, Pak. Kalau tidak kuat hati tidak bisa menahan. Makanya dibersihkan hatinya. Makanya Nabi memang itu orang yang paling kuat hatinya, paling tegar ketika ada sesuatu yang besar. Nabi paling tegar. Kenapa? Nabi sudah mendapatkan alam nashrah laka sadrak. Sudah ada memang pembersihan hati. Itu riwayat yang sahih dua. Meskipun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menambah lagi satu riwayat. Ya, ketika turun wahyu, Jibril turun pertama kali, itu ada riwayat dalam Sirah Nabawiyah, tapi yang paling kuat cuma dua. Ya, dua riwayat tentang pembelahan dada Nabi ketika umur 4 tahun, ketika menyusu di kampung Bani Sa'ad di Halimah Sa'adiyah, dan ketika Isra dan Mi'raj Nabi dibelah dadanya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Nah, memang Nabi memang punya kelebihan, dibersihkan langsung dadanya. Jadi kalau kita mau dibersihkan dada cuma satu, Pak, dengan Quran. Cuma dengan Quran, karena kita tidak punya Jibril, karena kita bukan Nabi. Tapi Nabi mewariskan Quran kepada kita, dan Al-Quran itu adalah cahaya. Semakin banyak Quran dalam hati kita, semakin banyak cahaya. Semakin lapang terasa, semakin banyak cahaya. Terang benderang hati kita, maka meskipun sempit kehidupan di luarnya, tapi kita di dalam terang, luas terasa.
Nah itulah Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Itu barangkali Ustaz, ya maaf kita sama-sama belum bisa mengundi. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada yang bisa mengundi insyaallah taala. Iya. Ya baru satu tidak bisa mengundi. Ustaz Darwis. Iya. Syukran Ustaz, jemaah subuh yang berbahagia. Mungkin sampai di sini taklim kita subuh hari ini. Namun sebelum kita tutup, pantun dulu ya, pantun dulu. Bila kecakep, ya cahaya iman menerangi hati. Cakep. Menuju masjid setiap hari Ahad subuh. Jadi setiap hari Ahad subuh ini dua yang mengisi ilmu kita. Ustaz Basran, jurusan memang tafsir, dan Ustadz Dr. Maulana Laeda, jurusan hadis. Jadi mereka berdua bergantian setiap hari Ahad subuh. Dan itu juga ada live-nya. Ada live-nya yang dipandu oleh Medikom DPP Wahda Islamiyah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.